Dua orang penjamret di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat diamuk warga usai merampas kalung milik seorang perempuan. Di Bekasi, Jawa Barat, seorang pemuda babak belur lantaran tertangkap tangan mencopet ponsel seorang supporter sepak bola di Stadion Patriot Candrabaga. Aksi RK dan dua rekannya terbilang nekat saat menjalankan aksi kriminalnya. Mereka menyamar sebagai supporter sepak bola dan ikut berdesak-desakan masuk ke Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, Jawa Barat untuk menyaksikan laga Persija Jakarta versus Persis Solo pada Minggu sore. Namun apes aksi RK mencopet satu unit ponsel milik seorang supporter diketahui teman korban. RK pun akhirnya babak belur dihakimi warga sementara dua rekannya langsung kabur. Posisi di dalam ya bang ya? Ya pas posisi di dalam. Tapi gua lihat bang, dia yang ambil, yang dibawa orang. Dia berapa orang bang pelaku ini bang dari? Tiga bang, tiga orang. Ya. Yang duanya kabur bang? Ya, dua kabur bang. Di lokasi lain, aksi penjamretan yang dilakukan dua orang pria berinisial M dan N di Desa Lendang Nangka, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada Sabtu 30 Juli juga tidak berjalan mulus. Usai kalung emas miliknya dirampas oleh kedua pelaku, korban berteriak. Mendengar teriakan korban, warga lantas mengepung dan menangkap M dan N. Akibatnya, mereka harus menerima bogem mentah dari warga. Upaya polisi mengevakuasi para pelaku sempat mendapatkan kendala. Warga yang tersulut emosi masih berupaya menghakimi M dan N. Polisi lantas melarikan keduanya ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Dari lokasi kejadian, polisi menyita sejumlah barang bukti. Salah satunya sepeda motor yang digunakan kedua pelaku saat beraksi. Polisi menjerat M dan N menggunakan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman kurungan 7 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia. Polsek Batu Ceper meringkus 9 tersangka pencurian disertai kekerasan terhadap buruh di Batu Ceper, Kota Tangerang. Sementara itu, polisi menyegel rumah jagal anjing di Surabaya setelah ada laporan dari aktivis Animal Hope Shelter tentang adanya praktek jagal anjing untuk olahan makanan. Berikut informasinya kami rangkum dalam Kilas Kriminal. Dua pria melancarkan pencurian satu dus rokok senilai 1,7 juta rupiah di sebuah toko kelontong di Desa Mandalo Darat, Kabupaten Muaro Jambi. Aksi pelaku terekam kamera pengawas yang terpasang di beberapa titik di toko. Datang menggunakan sepeda motor, lalu memarkirkannya. Keduanya langsung memasuki toko. Saat pemilik dan pegawai toko tengah sibuk melayani pembeli, pelaku mengambil satu dus rokok, kemudian memasukkannya ke dalam tas yang dibawanya. Mereka pun lalu keluar meninggalkan toko secara bergiliran. Pencurian yang terjadi pada Minggu malam itu baru diketahui pemilik toko setelah mengecek stok barang. Rekaman pencurian kemudian dibagikan ke media sosial oleh korban agar masyarakat waspada. Polsek Batu Ceper meringkus 9 tersangka pencurian disertai kekerasan terhadap buruh di Batu Ceper, Kota Tangerang. 7 dari 9 tersangka merupakan anak di bawah umur. Peristiwa yang terjadi akhir pekan lalu tersebut viral di media sosial. Senin siang, Kapolres Metro Tangerang Kota menjelaskan, tersangka yang mabuk menyerang korban yang tengah beristirahat, kemudian merampas ponselnya. Tersangka membacok korban dengan celurit hingga mengalami luka pada bagian punggung. 2 bilah celurit, ponsel curian, dan sepeda motor disita polisi. Polisi masih memburu satu pelaku lain yang masih buron. Tersangka dijerat ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sedangkan untuk anak di bawah umur akan diadili dengan peradilan anak. Aktivis pecinta anjing dari Animal Hope Shelter didampingi polisi menggerebek rumah jagal anjing di Kampung Pesapen 4 nomor 34, Kecamatan Lakar Santri, Surabaya, Minggu dini hari. Dari penggerebekan ini ditemukan 4 ekor anjing yang disekap di dalam karung dan mulut terikat. Di lokasi juga ditemukan rantai dan kawat untuk mengikat anjing. Senin sore polisi kemudian menyegel rumah tersebut untuk kepentingan penyelidikan. Kini pemilik rumah jagal anjing di Surabaya masih berstatus sebagai terlapor. Ia menyatakan dirinya akan berhenti membuka usaha olahan makanan daging anjing dan mengaku tidak mengetahui jika usaha makanan olahan anjing dilarang karena merasa anjing bukan termasuk hewan dilindungi. Tim Liputan CNN Indonesia.